Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Dan di depan saya sudah ada box smartphone dari Vivo di kelas entry levelnya, yaitu Vivo Y21. Smartphone ini dibanderol dengan harga 2 jutaan. Apakah yang menarik dari smartphone ini hingga layak kita lirik ataupun kita beli? Oke, langsung aja kita ulas tentang smartphone Vivo Y21 ini. Check it out! Diawali dengan aktivitas unboxing, kita pengen tahu di dalam box ini terdapat apa aja. Dan pastinya aktivitas ini saya selalu ditemani gunting serbaguna saya. Walaupun hari ini dia nggak berguna, saya bukanya pakai kuku aja, box ini udah kebuka. Oke, box sudah terbuka, kita buka partisi pertama. Terdapat satu buah softcase, kartu perdana dari M3, buku petunjuk, dan kartu garansi. Lalu ada satu buah smartphone-nya yang masih tersegel atau terbungkus stiker plastik seperti ini. Kita letakkan di tempat yang aman. Dan meletakkan smartphone yang baru di unboxing ini jangan jauh-jauh, sekiranya di pasar ataupun di mall, cukup di kamar kita saja. Lalu ada kepala charger, kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C, kemudian paling bawah terdapat SIM ejector. Dan yang terakhir kita buka penyegel plastik atau stiker yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti ini bentuk bodi belakang dari Vivo Y21-nya. Oke, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Check it out! Dibanderol dengan harga 2 jutaan, pastinya Vivo Y21 memiliki pesaing yang berat. Banyak pesaingnya, diantaranya adalah Infinix maupun Xiaomi. Walaupun begitu, smartphone ini percaya diri untuk bisa jadi pemenang di antara pesaing-pesaingnya. Lalu apa saja sih kelebihan yang ditawarkan Vivo Y21 ini yang membuatnya layak dilirik ketimbang para pesaingnya? Oke, yang pertama kita bahas tentang bodi dan desain dari smartphone Vivo Y21 ini. Vivo Y21 hadir dengan desain yang memukau, memiliki ketebalan hanya 8 mm dan menawarkan bobot ringan untuk kemudahan saat dibawa kemana-mana. Dan berat smartphone ini hanya 182 gram, menjadikannya salah satu ponsel yang ringan di kelas harga entry level. Dan pastinya bukan itu aja, keberadaan modul kamera yang simpel dan tidak neko-neko menjauhkan kata norak dari desain HP 2 jutaan ini. Pada coating bagian belakang mengusung teknik AG coating yang membuatnya tampak berkilau dan memberikan efek warna diamond glow-nya seperti ada corak berlian dengan balutan nuansa putih yang cemerlang. Berbicara tentang layar, sayangnya resolusi layar belum Full HD. Bagian layar ponsel ini memiliki desain poni tetesan air atau yang biasa disebut waterdrop. Kemudian bezel pada ponsel ini terbilang tebal, namun tidak begitu mengurangi pengalaman dalam menonton atau aktivitas lainnya. Vivo Y21 menghadirkan layar panel IPS LCD dengan bentangan layar 6,5 inch pada resolusi rendah. Dan kekurangan layar dari Vivo Y21 ini pastinya adalah di resolusi yang hanya 720 pixel, tepatnya 1600 dikali 720 pixel, yang bukan Full HD seperti beberapa HP 2 jutaan lainnya. Dan Vivo umumnya memang selalu punya kekurangan di sektor resolusi layar, terutama jika membahas ranah entry level. Hadir dengan dua opsi memori internal, rupanya tidak mendorong Vivo untuk hadirkan dua opsi pada RAM. Vivo Y21 ini memang hanya memiliki RAM 4GB saja tanpa tawaran opsi kapasitas lainnya. Lalu Vivo pun memutuskan untuk membawakan fitur Extended RAM 4GB plus 1GB yang dapat meningkatkan kapabilitas dan multitasking ataupun bermain game. Dan sebaiknya pilih Vivo Y21 varian 128GB supaya tidak harus berebut ruang antara internal storage dan RAM. Di tahun 2021 ini persaingan ponsel di rentang harga 2 jutaan sangatlah ketat. Banyak yang berlomba-lomba tawarkan performa chipset tinggi agar dapat menjadi sarana gaming yang layak.
Dan sangat disayangkan, walaupun smartphone Y21 ini bukan tergolong HP gaming, penggunaan atau menggunakan chipset Helio P35 ini kemungkinan adalah chipset yang kalah bersaing. Performa chipset bukanlah hanya ditentukan dengan bermain game saja, tapi juga pada penggunaan sehari-hari. Contohnya dengan chipset yang andal, Anda bisa mampu membuka aplikasi dengan lebih cepat, serta bisa melakukan rendering video dan pengeditan foto dengan lancar. Helio P35 sendiri merupakan SoC entry level dengan proses fabrikasi 12 nanometer, hadirkan konfigurasi 8 inti. Dan tentu saja penggunaan chipset ini bukan diperuntukkan untuk game-game berat. Pada pengujian performa menggunakan metode sintetis, skor yang diraih oleh Vivo Y21 ini hanya 90 ribuan. Oke, kemudian saya lanjutkan uji performa bermain game langsung di smartphone ini. Suhu awal sebelum saya memainkan game didapati suhu sebesar 33 derajat Celcius. Diawali dengan menguji performa bermain game Mobile Legends dengan settingan grafik bawaan smartphone yang sudah mencapai level high. Untuk sekedar memainkan game seperti Mobile Legends pada smartphone Vivo Y21 ini, permainan dapat berjalan dengan cukup mulus. Dan coba kamu lihat pada layar, dari gerakan animasinya terlihat agak patah-patah. Dan saya rasa frame rate yang didapat agak struggle di 30 fps. Walaupun begitu, memainkan game sekelas Mobile Legends di smartphone Vivo Y21 ini saya rasa masih terbilang nyaman. Dan untuk temperaturnya, memainkan game ini selama 60 menit, bodi belakang sudah mengeluarkan hawa yang lumayan hangat. Kemudian saya lanjutkan bermain game berat seperti PUBG Mobile. Tentu saja menggunakan settingan grafik bawaan smartphone. Untuk grafiknya berada pada level smooth dan untuk rate-nya berada pada level low. Bermain PUBG Mobile di smartphone ini di awal-awal sudah terlihat frame yang terasa berat serta grafik yang terasa patah-patah. Walaupun sudah pada settingan grafik bawaan smartphone dan rate-nya juga bawaan smartphone, memainkan game ini memang terasa berat pada smartphone ini. Dan coba kamu perhatikan pada layar, banyak sering terjadi frame yang terasa drop ataupun terjadinya lag pada animasi. Dan di rentang waktu 45 menit saja saya memainkan game ini, untuk suhu pada bodi belakang sudah mengeluarkan hawa yang lumayan panas. Suhu akhir setelah saya memainkan game PUBG Mobile didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Kemudian kita uji coba tentang speaker yang dibawa oleh Vivo Y21 ini. Vivo Y21 sendiri belum memiliki setup speaker stereo. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Vivo Y21 ini.
Oke, sekarang kita bahas tentang kamera dari smartphone ini. Di belakang bodi Vivo Y21 hanya tersedia konfigurasi dual kamera yang terdiri dari lensa utama 13 megapiksel wide angle dengan bukaan 2.2 dan satu lagi lensa 2 megapiksel untuk makro dengan bukaan 2.4. Dan untuk menemani dua lensa tersebut ada lampu LED yang dapat digunakan bila suasana gelap. Pada kamera selfie-nya terdapat satu kamera yang berbentuk waterproof dengan besaran sensor 8 megapiksel dengan bukaan 2.0. Sedangkan untuk perekaman video, baik kamera utama maupun kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Dan sangat disayangkan mengapa Vivo Y21 hanya menyajikan sensor makro ketimbang ultrawide, padahal lensa makro seringkali dinilai useless oleh penggemar fotografi ponsel. Dan sebenarnya fungsi lensa makro bisa diintegrasikan pada sisi software HP tanpa harus memiliki lensa yang tertanam. Jadi smartphone ini tidak akan bisa mengambil foto pemandangan atau foto grup dengan sudut keluasan yang lebih tinggi. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Vivo Y21. Halo, seperti ini ya tampilan dari kamera selfie di pengaturan 480 pixel. Saya menggunakan kamera Vivo Y21 untuk di siang hari ya. Oke, seperti ini contohnya. Coba kita berjalan ya. Oke, good. Walaupun hanya 480 pixel, saya rasa lumayan ya untuk kameranya, kamera selfie khususnya. Good. Ini contoh pengaturan kamera selfie di 720 pixel. Oke, coba kita berjalan juga. Ini ya. Lumayan stabil ya, walaupun masih ada shaky ya. Lumayan stabil. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel. Pengaturan yang paling atas untuk kamera selfie-nya di 1080 pixel pada siang hari ya. Agak sedikit backlight, namun so far so good lah ya. Untuk warna yang dihasilkan dari tangkapan kamera selfie-nya, nah lumayan stabil lah. Oke, good. Sekarang kita kamera utama ya. Kamera utama di pengaturan yang paling bawah yaitu 480 pixel. Untuk warnanya sendiri sudah lumayan bagus ya. Warna-warna yang dihasilkan dari kamera ini lumayan bagus dan kecepatan atau rate-nya juga lumayan cepat. Ya. Agak sedikit backlight juga kalau terkena cahaya yang cukup seperti sinar matahari. Namun saya rasa udah lumayan ya, bagus-bagus saja untuk kameranya. Oke, kita lanjut ke pengaturan yang lebih tinggi di 720. Ini contoh pengaturan kamera utama di 720 pixel. Ya, saya berjalan ya. Sedikit ada gonjangan. Warnanya hijaunya mungkin menyerupai tapi rada pucat ya yang ditangkap. Oke, good. Lumayan sih, bagi saya cukup lah untuk kamera utamanya. Lanjut kita ke pengaturan yang paling tinggi. Di pengaturan yang paling tinggi 1080 pixel ya, pada kamera Y21 ini. Oke, pas di pengaturan yang paling tinggi sedikit untuk backlight yang terjadi sedikit ya, seperti ini, good. Ya. Hijaunya juga tampak lebih cerah walaupun tidak memutih seperti yang 700 dan 400. Sudah bagus. Nah. Oke, autofokusnya juga bekerja dengan baik. Keren. Hasil kamera selfie ya di dalam mobil. Untuk kamera selfie-nya sendiri saya bilang sih bagus-bagus saja, lumayan saja. Cuma warna yang dihasilkan sedikit pucat ya, sedikit pucat. Tapi untuk gambar dan
gambarnya khususnya bagus, masih terbilang bagus ya, masih shaky seperti ini ya untuk kamera selfie juga kalau berjalan. Guys, ini adalah hasil kamera selfie dari Vivo Y21 di pengaturan 720 resolusinya ya. Nanti kita tes yang 1080 dan ini hasil di 720. Seperti inilah hasilnya. Cantik-cantik, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Ini suasana di malam hari seperti ini. Kita coba sambil jalan yuk. Nah, inilah hasilnya. Nggak ngelek ya, nggak itu, masih bagus juga, masih tetap nggak pecah juga kameranya juga. Good ya, sangat mulus banget ya. mulus. Oke. Sama-sama putih. Sama putih. Oke, good. Nanti kita setelah ini pengaturan di 1080. Check it out. Ya guys, ini jadi hasil dari kamera Vivo Y21 dan ini pengaturan Di resolusinya di 1080. Ini dia hasilnya. Tajam ya. Benar-benar. Ngapa itu goyang-goyang? Oh, modelnya goyang-goyang. Oke, kita tes sambil jalan ya. Juga nggak ada patah-patah atau delaynya. Ya, udah Oke, good. Nah, setelah ini kita akan coba tes kamera utamanya seperti apa. Apakah lebih tajam atau tetap tajam yang kamera depannya, atau kamera selfie. Kita tes berikut. Kamera utama dari Vivo Y21 dengan resolusinya 1080. Gimana hasilnya? Bagus nggak? Bagus, tajam. Jernihnya bagus banget ya. Jernihnya juga. Kita Coba sambil cek jalan. sambil jalan. Oke, juga nggak ada delay, masih stabil. Suasana di malam hari di penuh lampu-lampu seperti ini hasilnya. Coba mundur lagi. Oke, good ya, masih stabil juga, cocok nih buat di malam hari. Oke, good, thank you guys. Kemudian smartphone ini dilengkapi dengan berbagai macam konektivitas ya, kecuali NFC. NFC juga belum tersedia pada seri Y21 ini. Kemudian untuk fitur keamanan seperti sensor sidik jari berada di bingkai sebelah kanan. Kecepatan sendiri untuk memindai sidik jari bisa diandalkan, begitu cepat dan responsif. Fitur keamanan lainnya yaitu Face Unlock juga bisa diandalkan untuk kecepatannya dalam memindai wajah. Kemudian smartphone ini juga bisa digunakan sebagai power bank. Cara kerjanya sangatlah mudah, cukup dengan menggunakan kabel OTG berantar muka USB Type-C ke USB Type-C, dan Vivo Y21 pun bisa digunakan untuk pengisian baterai perangkat lain. Sedangkan untuk kapasitas baterainya sendiri, smartphone ini membenamkan baterai sebesar 5000 mAh, didukung dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Dan saya menyimpulkan Vivo Y21 adalah ponsel yang layak dimiliki penggemar fashion. Desain bodinya yang ciamik tidak hanya untuk tampilan secara estetika, namun juga punya sisi fungsionalitasnya sendiri. Lalu, apakah kalian tertarik untuk memilikinya?
Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Siapa tahu dapat giveaway minggu ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.